Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mary Krisanti dari Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Nah, kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana sih cara menjaga kebersihan diri di era new normal saat ini. Sebelum itu, kita harus lebih dahulu tahu apa sih COVID itu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2 yang merupakan patogen pernafasan. WHO pertama kali mengetahui virus ini dari kasus yang ada di Wuhan, Republik Rakyat Cina pada tanggal 31 Desember 2019 yang lalu. Nah, gejala apa sih yang akan kita rasakan jika kita terinfeksi COVID-19? Gejala yang paling umum ada 3, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Ada juga gejala lain yang kurang umum tetapi dapat mempengaruhi beberapa pasien, termasuk yang pertama, kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat, konjungtivitis atau juga dikenal sebagai mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, merasa mual atau muntah, diare, dan merasa menggigil atau pusing. Gejala biasanya ringan, tetapi beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala yang ringan atau tidak ada sama sekali. Lalu, gimana sih cara pencegahan agar kita tidak terinfeksi COVID-19 ini? Langkah-langkah yang bisa kita ikuti yaitu yang pertama, sering mencuci tangan. Virus corona bisa menular melalui droplet atau percikan air liur. Percikan itu berpotensi keluar dari mulut penderita saat ia bersin atau batuk. Jika percikan tersebut menempel ke tangan atau permukaan benda-benda yang sering kita sentuh, maka virus akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, kabar baiknya, virus ini bisa mati jika kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar setidaknya 70%. Jadi, apabila ada droplet yang mengandung virus corona menempel di tangan kita, virus ini bisa hilang dengan cuci tangan sehingga kita tidak akan tertular. Yang kedua, menjaga jarak atau social distancing. Droplet atau percikan air liur yang berisi virus corona bisa terbang sejauh kurang lebih 2 meter. Jika Anda berdiri berdesakan atau tidak menjaga jarak dengan orang yang positif COVID-19, maka droplet akan dengan mudah menempel di tubuh dan virus pun ikut berpindah dari penderita ke tubuh kita. Itulah alasannya social distancing sangat disarankan sebagai pencegahan infeksi virus corona. Yang ketiga, tidak sering menyentuh wajah. Cara menjaga kebersihan yang satu ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi sebenarnya sedikit lebih sulit dilakukan dibandingkan langkah yang lainnya. Seringkali, secara tidak sadar, kita menyentuh wajah dengan mengusap hidung, mengucak mata, atau menyentuh mulut. Namun, demi terhindar dari infeksi corona ini, mulai sekarang kita perlu benar-benar menghentikan kebiasaan ini, kecuali Anda yakin betul bahwa tangan dalam keadaan bersih. Wajah kita, tepatnya mata, hidung, dan mulut, adalah pintu masuk virus corona, dan apabila kita terus menyentuhnya dengan tangan yang kotor, sama saja kita akan membuka pintu itu lebar-lebar untuk virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, mempraktikkan etika bersin dan batuk dengan benar. Sebenarnya, saat sedang tidak pandemi corona pun, kita harus menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Biasakan saat Anda batuk dan bersin, tutup mulut menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, tutuplah mulut dengan siku bagian dalam. Dengan begitu, droplet yang keluar dari mulut kita yang bisa saja mengandung virus penyebab COVID-19 tidak akan menyebar dengan mudah ke tempat yang lain. Etika batuk dan bersin ini juga berguna untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit infeksi lain, termasuk TBC. Yang kelima, memakai masker jika sedang sakit. Bagi yang sedang mengalami gejala COVID-19, disarankan untuk menggunakan masker di dalam maupun di luar rumah. Mengapa di dalam rumah juga perlu menggunakan masker sih?
sebab Anda bisa saja menularkan ke anggota keluarga Anda. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk mencegah droplet Anda jatuh di berbagai permukaan di rumah, termasuk meja makan atau remote TV, bahkan gerbang pintu. Bagi yang tidak mengalami gejala COVID-19, juga harus memakai masker. Untuk apa? Untuk sebagai pelindung diri agar kita terjauh dari infeksi COVID-19. Nah, saat ini pemerintah telah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Tentunya sambil mematuhi protokol pencegahan COVID-19 atau biasa disebut dengan new normal. Nah, berikut ini adalah hal-hal penting yang perlu kamu ketahui untuk menghadapi new normal. Yang pertama, setelah kita keluar dari rumah, penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah saat sedang tidak enak badan. Bila keperluan sudah selesai, segera kembali ke rumah dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Semprotkan desinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Kemudian cuci tangan dengan air dan sabun, dan lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masuk ke tempat cucian yang tertutup. Mandi dan berganti pakaian yang bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum. Bila kamu harus berpergian ke suatu tempat dan menggunakan transportasi umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain menerapkan langkah pencegahan dasar. Untuk memudahkan kamu dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, pastikan kamu membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang paling penting untuk diingat selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, selama bekerja di kantor. Nah, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkannya agar menjaga jarak. Begitu juga saat makan siang. Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat makan siang bersama di kantor pun tetap jaga jarak dengan rekan-rekan sekantor. Bila kamu sakit, mintalah izin untuk tidak masuk kerja atau bila memungkinkan, bekerjalah dari rumah dulu untuk sementara waktu. Keempat, ketika berbelanja. Bila kamu harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Ingat, selalu terapkan physical distancing ya. Batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misalnya tas dan handphone, sebelum mencuci tangan. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah Anda dapatkan. Dan pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang ataupun kartu. Jika tidak memungkinkan untuk berbelanja langsung, kita bisa menggantinya dengan belanja online. Kita bisa membeli makanan, minuman, atau barang yang kita butuhkan, meskipun hampir seluruh mal dan pusat perbelanjaan tutup selama PSBB. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yaitu hindari kontak langsung dengan kurir, upayakan untuk membayar barang belanjaan dengan secara non-tunai, sediakan tempat khusus bagi kurir menaruh barang pesananmu agar tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir. Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau semprot bungkus paket dengan desinfektan sebelum membawanya masuk ke dalam rumah. Untuk makanan, jangan menyemprotkan desinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusnya lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Setelah membuka kemasan paket barang atau makanan, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hey, corona belum hilang loh. Ayo patuhi dan laksanakan 4M. Memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Salam sehat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. See you next time. 감사합니다. 보라해.